Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Michael Guanto yang merupakan student dari bootcamp ini yaitu Smart Test. I want to say special thanks to the mentor who has given me opportunity to host the self-discovery project. And I would love to mention why I need to host the self-discovery project. The main reason is to identify the core values inside me. And I need to know what's the best for me to show off my career in the future. Jadi agenda ini dibagi menjadi tiga, yaitu SWOT analysis, ikigai, dan start with why, di mana these three principles are highly correlated with the self-discovery project. Firstly, SWOT analysis. SWOT analysis ini sangat penting bagi saya karena bisa mengidentifikasi beberapa aspek yaitu kelebihan, kekurangan, opportunities or peluang, and threats, we can say kelemahan atau ancaman. Saya ingin menekankan fakta bahwa setelah mengubah jurusan saya telah mengidentifikasi beberapa kelebihan, kekurangan, peluang, dan opportunity. Yang pertama, saya mampu menganalisa dan mengidentifikasi trend data, di mana saya menggunakan beberapa aplikasi sehingga mampu mendapatkan informasi seputar apa yang berhubungan dengan data tersebut yang mampu mengindikasi people tersebut. Yang kedua, saya mampu mengembangkan produk with system development cycle. Di dalam sistem development cycle pastinya ada membutuhkan yang namanya gathering, analysis, requirement gathering, development, dan sebagainya. Dan saya sudah menyelesaikan tersebut dengan campur tangan dari beberapa anggota tim yang diisi oleh dosen tersebut, sehingga mampu lebih mengerti tentang cara pengembangan produk dengan baik. Yang ketiga, project management skills, di mana saya telah dilatih di salah satu mata pelajaran di mana mengajarkan saya untuk lebih berhati-hati dalam mengelola proyek dengan pengukuran risk assessment dan juga dokumentasi terhadap project management. Dan juga selama saya merasakan kekurangan dalam pengalaman saya memiliki minat untuk belajar lebih banyak dari orang tersebut yang sudah memiliki pengalaman lebih banyak dari saya, sehingga saya bisa mendapatkan pengalaman, bisa mendapatkan ajaran, feedback, dan sebagainya yang mampu mengubah versi saya sendiri. Kelemahan tersebut selama saya kuliah dan selama saya bekerja di luar negeri ada beberapa. Yang pertama, kesulitan dalam mengatur waktu. Sementara saya sudah mendapatkan tugas lebih banyak, saya susah dalam mengatur dan mengalokasikan waktu di beberapa tugas tertentu, sehingga mengalami kesulitan dalam mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kedua, memberikan performa yang buruk dalam hal akademik. Kesusahan dalam menentukan cara belajar saya, mengatur waktu, dan juga kesulitan fokus lebih panjang. Itu membuat performa akademik saya menjadi lebih buruk, dan itu merupakan salah satu pelajaran yang penting bagi saya untuk bisa menjadi lebih kuat lagi di dalam memfokuskan diri saya terhadap sesuatu yang berhubungan dengan akademik. Yang ketiga, yaitu adalah komunikasi yang buruk terhadap diskusi-diskusi grup. Itu disebabkan karena saya kurang memberikan info yang lebih lanjut soal tugas saya, progres saya sendiri. Dan oleh karena itu, saya harus memberikan informasi dan
membagikan progres-progres saya terhadap teman-teman tim saya tersebut nantinya. Yang terakhir, tidak adanya research. Berdasarkan dari apa yang saya amati terhadap aktivitas saya saya memiliki rasa yang FOMO atau fear of missing out. Ketika teman saya sudah melakukan pekerjaan dan saya mendapatkan pekerjaan, saya merasakan adanya ketakutan dalam missing out, dalam tanda kutip takut untuk kehilangan info yang lebih bagus lagi. Jadi oleh karena itu saya harus lebih banyak research sehingga bisa mengurangi rasa fear tersebut. Peluang dan ancaman, saya akan menyebutkan beberapa peluang tersebut, yaitu free learning platform with qualified certification. Itu maksudnya adalah saya telah mengikuti beberapa platform tersebut yang gratis yang mampu memberikan saya suatu personal branding improvement. Jadi sertifikasi gratis yang ini merupakan salah satu wadah yang membantu saya untuk bisa meningkatkan skill-skill saya yang baru dan bisa menunjukkan bahwa saya sudah mempelajari ini dan sudah menguasai skill saya tersebut. Yang kedua, mendapatkan informasi seputar pekerjaan dari magang atau internship, bootcamp, dan juga seminar. Dengan ada bantuan dari ketiga tempat tersebut, maka saya bisa mendapatkan pelatihan atau mendapatkan pengalaman seputar industri-industri yang berhubungan dengan apa yang saya mau. Dan yang ketiga, yaitu koneksi dari teman, guru, dan juga orang tua. Itu merupakan ada dukungan bagi saya untuk bisa mempelajari apa yang betul-betul saya butuhkan dan juga bisa digunakan sebagai bantuan ketika saya mengaplikasikan pekerjaan tersebut. Tapi tidak lepas dari koneksi tersebut, saya akan mencoba mempelajari pengalaman-pengalaman yang telah mereka bagikan kepada saya sehingga saya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan saya sendiri. Terakhir adalah personal branding. Personal branding ini menurut saya penting. Kenapa personal branding ini penting? Karena personal branding bagi saya itu adalah salah satu North Star atau kompas utara yang mampu menunjukkan skill-skill yang betul-betul company tersebut bisa lihat. Personal branding book representation itu seperti kayak CV, portfolio, resume, atau pekerjaan profil kamu atau pekerjaan profil saya sendiri, di mana saya bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa saya bisa lebih baik lagi. Itulah gunanya adanya personal branding sebagai peluang bagi saya sendiri. Tapi di balik itu sebuah ancaman, yaitu kompetitif di dalam job hunting, especially di luar negeri. Karena saking banyaknya orang yang memiliki skill yang sama dengan saya, maka saya harus lebih cepat mengembangkan skill saya, lebih maju dalam hal ilmu seperti dengan jurusan saya sendiri. Yang kedua, beberapa pekerjaan tersebut bakal diganti oleh AI atau beberapa teknologi yang lainnya. Oleh karena itu, saya harus lebih berhati-hati dan juga lebih berusaha untuk mencari peluang yang lain. Tidak terlepas dari skill yang dibutuhkan, saya merasakan adanya ketidakcukupan terhadap skill-skill yang saya punya ini, karena perkembangan saya selama menggunakan skill saya ini masih kurang. Oleh karena itu, saya membutuhkan yang namanya peluang seperti internship, bootcamp, dan seminar yang bisa membantu saya mendapatkan full-time job nantinya. Yang kedua yaitu Ikigai, yang merupakan konsep Jepang yang bisa membantu saya untuk memfokuskan pada apa yang saya cintai atau memfokuskan pada makna kehidupan tersebut. Terdapat 4 pilar dari Ikigai yang saya identifikasi dalam kehidupan saya, yaitu yang pertama passion atau love.
apa yang saya cintai saat ini. Yang pertama hobi, di mana saya menyukai traveling, YouTube, musik, olahraga, dan juga membaca. Dan saya lebih menyukai sesuatu yang menggunakan karir seperti bisnis manajemen teknologi, di mana teknologi tersebut membutuhkan yang namanya skill coding. Nah, cintanya akan sesuatu yang bersifat teknologi dan juga bisnis, maka saya memilih jurusan yaitu Business Information System. Nah, skill-skill yang saya bisa seperti presentasi, analisa bisnis, coding basic, project management analysis, dan juga data management. Dimana semuanya ini ada hubungannya dengan coding basic tersebut, dan juga ada campur tangan dari ilmu yang dimana dosen telah berikan kepada saya tersebut, sehingga saya bisa aplikasikan lagi depan saya. Soft skills. Soft skills ini saya bisa aplikasikan dalam karir seperti komunikasi dan juga decision making. Decision making contohnya seperti dalam hal menentukan kasus-kasus yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan apa yang kita alami saat ini. Contohnya seperti transaksi terhadap bank dan juga pembuatan kartu, di mana saya sudah menggunakan beberapa kasus yang saya bisa gunakan di dalam dokumentasi terhadap project management. Sehingga sangat berguna bagi saya untuk menggunakan kemampuan saya dalam critical thinking dan juga decision making. Mission, menuju pada apa yang sebenarnya dunia butuhkan ini. Secara general, menurut saya dunia membutuhkan yang pertama kebahagiaan, human intelligence, teknologi, education, dan ekonomi. Dari beberapa aspek yang saya sebutkan, saya ingin menekankan bahwa penting pastinya dunia membutuhkan human intelligence dan teknologi. Karena tanpa adanya teknologi, manusia bakal membuang waktu dan juga bakal lebih susah dalam mengembangkan apa yang mereka punya. Nah, tetapi di balik teknologi tersebut perlunya human intelligence karena mereka lah yang menciptakan teknologi tersebut. Jadi saya lebih menekankan pada human intelligence dan teknologi. Tetapi teknologi and human intelligence always needs the name of education. Vocation itu lebih ke paid for, apa yang sebenarnya saya bisa gunakan, bisa tunjukkan sehingga perusahaan tersebut betul-betul mau bayar. Saya melis beberapa pekerjaan yang betul-betul saya bisa tunjukkan. Yang pertama, bisa mengelola data dengan menggunakan skill-skill coding seperti SQL, Python, R, dan sebagainya. Yang kedua, bisa membuat solusi-solusi efektif seputar business management, di mana lebih menekankan pada partisipasi teknologi. Yang ketiga, mengelola tim dan proyek. Itu tersebut pasti membutuhkan namanya dokumentasi, di mana saya bisa mendokumentasi performa proyek dan juga tim tersebut, dan juga melakukan pengukuran terhadap performa tim dan proyek. Yang ketiga, menganalisa bisnis dengan coding support. Dengan adanya SQL dan Python, saya bisa menggunakan skill tersebut untuk menganalisa bisnis trend, sehingga mampu mengedukasi dan memberikan solusi terhadap klien tersebut. Yang terakhir, menyediakan IT consultant service kepada klien. IT consultant service ini sangat important bagi saya, yang dimana berhubungan dengan jurusan saya ini dalam hal pengembangan produk, di mana membutuhkan sistem development cycle. Start with why. Start with why ini, tetapi sebelum menuju ke start with why, saya ingin mengkonklusikan bahwa ikigai yang betul-betul saya punya adalah lebih ke bisnis dan teknologi,
di dalam hal analisa bisnis dan juga coding. Nah, Start with Why ini betul-betul saya ditekankan oleh beberapa buku seperti Atomic Habits dan juga Start with Why juga sebagai title dari buku tersebut, di mana menuju pada motivasi dan juga tujuan yang dikategorikan di dalam why. Jadi di dalam Start with Why ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, menunjukkan kenapa saya memilih bisnis analis atau bisnis konsultan sebagai bagian dari jati diri saya sendiri. Yang pertama, cinta akan statistika dan juga bisnis, yang dimana adanya hubungan dengan teknologi. Karena saya menyuka sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, menyuka sesuatu yang berhubungan dengan matematika, analisa, maka saya mengambil jurusan tersebut dengan passion. Yang kedua, mau membantu orang, di mana mereka kesusahan dalam mencari solusi terhadap business operation dan juga business development. Oleh karena itu, saya memilih jurusan ini untuk mengedukasikan mereka seputar teknologi dan juga memberikan mereka solusi. Nah, yang kedua dan ketiga ini adalah hubungan dengan langkah-langkah dan juga outcome-nya atau result. Yang pertama, lebih ke memberikan pengenalan kepada klien terhadap apa itu teknologi dan juga mengapa teknologi itu sangat penting di dalam bisnis. Yang kedua, pastinya akan membantu mereka mencarikan solusi terhadap requirement klien dan memilih teknologi yang kemudian akan dites dan juga implementasikan di dalam bisnis tersebut. Ketika implementasi tersebut selesai, maka teknologi tersebut bisa diaplikasikan dalam bisnis mereka tersebut. Nah, dan juga saya akan menunjukkan beberapa tren seputar bisnis yang berhubungan dengan teknologi yang mampu memberikan dukungan terhadap masalah isu terhadap operasi bisnis dengan adanya teknologi. Nah, teknologi pastinya butuhnya ada tren, tetapi tanpa ada tren, mereka tidak mampu memiliki ilmu tersebut. Oleh karena itu adanya kepentingan untuk menganalisa tren bisnis tersebut dan juga teknologi. Hasilnya itu berupa mengubah sesuatu yang bersifat manual menjadi otomatis. Sesuatu yang bersifat manual pastinya akan membuang waktu dan pastinya akan menurunkan performa terhadap bisnis tersebut. Oleh karena itu adanya teknologi yang mampu mensupport bisnis automation. Yang kedua, future focus. Future focus ini artinya prediksi di masa depan. Apakah teknologi tersebut penting di masa depan? Gimana perkembangan teknologi tersebut di masa depan terhadap dalam hal dunia bisnis. Yang ketiga, ketika sudah memberikan informasi seputar bisnis dan teknologi, itu akan membantu mereka mengenalnya teknologi lebih baik dan juga mengerti bahwa salah satu keuntungan teknologi tersebut yaitu time saving efisiensi. Dari evaluasi tersebut, saya bisa mengatakan bahwa adanya korelasi dengan identifikasi value yang sudah dilakukan di sebelumnya dengan adanya prinsip-prinsip tersebut seperti Ikigai dan juga SWOT analysis. Oleh karena itu, saya ingin memberikan konklusi bahwa impian yang saya capai ini pastinya perlunya adanya koreksi dari beberapa mentor dan juga perlunya ada pengalaman dari diri saya sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang pelajar, saya harus menganalisa diri saya sendiri tiap bulan dan juga selalu melakukan self-reflection sehingga nantinya ketika mengaplikasikan dalam kali tersebut, saya mampu mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi dan juga bisa
memikirkan solusinya lebih matang lagi di dalam jalani karir saya sebagai business information analyst atau business information consultant. Demikian proyek saya ini. Saya ingin berterima kasih kepada mentor dan juga SmartPass atas time and attention. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.